struktur dan fungsi jaringan hewan, epitel dan ikan. Nama saya Rismayanti. Nama saya Demiranti. Nama saya Ila Mursila. Nama saya Adela. Nama saya Brilian Hayan. Nama saya Francis. Intinya Musanya Muhammad Derajat. Definisi jaringan epitel. Jaringan epitel dapat berupa membran atau berupa Apa kelenjar. sih? Jaringan epitel terdiri dari sel-sel yang membentuk suatu lapisan bersinar Kasih. yang menutupi permukaan tubuh atau melapisi rongga dalam tubuh. Berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuk sel-sel pada permukaan dalamnya, epitel dikelompokkan sebagai berikut: 1. Jaringan epitel pipi. A. Epitel pipi selapis. Fungsi pertukaran melalui fungsi osmosis, filtrasi dan ekspresi. Terletak pada pembuluh darah dan alveoli paru-paru. Ciri-ciri: inti selnya berbentuk bulat dengan sitoplasma dari lapisan ini. Sel-selnya tersusun sangat rapat. Epitel pipi berlapis banyak. Fungsi proteksi pada permukaan yang mudah terkikis, terletak pada kulit luar, dinding esofagus, anus, dan vagina. Ciri-ciri: tersusun dari beberapa sel pipi dan berlapis-lapis sel yang sangat banyak dan rapat. 2. Jaringan epitel kubus atau kuboid. A. Epitel kubus lapis banyak. Fungsi sekresi pelindung, sekretori dan absorpsi. Terletak pada tubuh ginjal, kelenjar ludah dan lapisan dalam, kelenjar tiroid, pankreas dan lensa mata. Ciri-ciri: tersusun dari satu lapisan sel berbentuk kubus. B. Epitel kubus berlapis banyak. Fungsi proteksi pada permukaan yang mudah terkikis, absorpsi dan sekresi. Terletak pada bagian mulut, kelenjar keringat. Ciri-ciri: terdiri atas lebih dari satu lapis sel-sel berbentuk kubus. 3. Jaringan epitel silindris. A. Epitel silindris selapis. Fungsi silia untuk menggerakkan epitel yang ada di atasnya. Partikel yang ada di atasnya. Sekresi, absorpsi, penyerapan. Terletak pada saluran saluran telur. Ciri-ciri: tersusun dari satu lapis sel berbentuk silindris. B. Epitel silindris berlapis. Fungsi perlindungan, sekresi, ekresi. Letak pada lapisan luar kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra. Ciri-ciri: tersusun dari lapisan sel berbentuk silindris pada lapisan permukaannya. 4. Epitel transisional. Fungsi proteksi pada bagian yang mudah berubah volumenya. Terletak pada kantung kemih, ginjal, saluran uretra. Ciri-ciri: terdapat pada bagian-bagian yang mengalami tekanan dari dalam dengan kapasitas bervariasi. 5. Jaringan epitel kelenjar. A. Kelenjar eksokrin. Fungsi menghasilkan enzim. Terletak pada pankreas sekitar rongga mulut juga dalam tenggorokan. B. Kelenjar endokrin. Fungsi sekresi neurohormon. Terletak pada ikatan bertulang sejati. Kelenjar ini terletak di bawah esofagus dekat sinus venosus. Ciri-ciri: langsung mengirimkan hasil sekresinya ke peredaran darah, tidak melewati saluran hasil sekresinya hormon. Definisi jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyakap bagian jaringan yang lain. Penyusun jaringan ikat. Penyusun jaringan ikat adalah sel yang tersusun dalam suatu matriks ekstraseluler dan tersusun menyebar. Fungsi jaringan ikat. Fungsi jaringan ikat sebagai berikut: pengikat dan penyambung antar jaringan. Contohnya jaringan ikat tendon yang menghubungkan jaringan yang tulang dengan jaringan otot.
penyokong dan membentuk struktur tubuh. Contohnya jaringan ikat tulang. Penyimpangan energi misalnya jaringan ikat lemak. Pertahanan tubuh terhadap invasi penyakit. Misalnya jaringan ikat darah yang mengandung antibodi dan sel-sel darah putih. Pelindung suatu organ yaitu jaringan ikat yang berbentuk selaput yang membungkus organ-organ tubuh. Transport cairan tubuh yang dilakukan oleh jaringan ikat darah dan limfa. Ciri-ciri jaringan ikat. 1. Letak ikat sel jaringan tidak berdekatan apabila hanya terhubung di ujung protoplasmanya. 2. Mempunyai komponen intraseluler atau matriks. 3. Memiliki bentuk sela yang tersebar atau tidak beraturan. Sitoplasma dari sel dan bergranula inti penggelembung. 4. Macam-macam dan letak jaringan ikat. Matriks jaringan ikat. A. Substansi intersel amor tidak berbentuk. B. Substansi intersel fibrosa serat. Serat dibedakan menjadi 3 yaitu kolagen, ririkula, elastin. Fungsi menyokong dan memperkuat jaringan lain, melindungi organ-organ tubuh, menyimpan energi, membentuk struktur tubuh. Letak pada jaringan ikat sebenarnya merupakan jaringan ikat yang berada di seluruh bagian tubuh hewan karena berada di bawah kulit hewan. Sel-sel penyusun jaringan ikat. Sel-sel yang terdapat pada jaringan ikat yaitu fibroblast, makrofag, histiosit, sel lemak, sel adipose, mast cell, sel tiang, sel plasma, sel pigmen, leukosit, sel darah putih, dan sel mesenkim. Jaringan ikat dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. A. Jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar terdiri atas sebagai berikut: jaringan mukosa, jaringan areolar, jaringan lemak, adiposa, dan jaringan reticular. Jaringan ikat padat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan ikat padat teratur, jaringan ikat padat tidak teratur. A. Jaringan ikat longgar. Pengikat dan penggerak material yang sebagai tumbuhan bagi jaringan dan organ lainnya. Terletak pada makrofag, sel plasma, sel tiang, dan juga sel lemak. Ciri-ciri jaringan pengikat longgar sebagai berikut: tersusun atas serat-serat yang longgar, matriks berupa cairan lendir pada matriks terdapat berkas serabut kelenjar fleksibel tetapi tidak elastis terdapat di sekitar pembuluh darah, saraf, dan organ dalam tubuh. B. Jaringan padat menghubungkan atau mengikat 2 jaringan pada tubuh, terletak di seluruh bagian tubuh hewan karena terletak di bawah bagian kulit hewan. 2. Jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair tersusun dari sel-sel yang berada di dalam suatu matriks berupa larutan berbentuk cairan. Larutan tersebut mengandung protein-protein. Jaringan ikat cair di dalam tubuh meliputi darah dan limfa atau getah bening. Jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong merupakan jaringan kerangka yang berfungsi sebagai penyokong tubuh. Jaringan ikat penyokong meliputi jaringan tulang rawan, kartilago, dan tulang keras, osteon. Tulang rawan dan tulang keras tersusun dari sel-sel atau serat substansi dasar. Serat dan substansi dasar tersebut membentuk matriks fungsi untuk menyokong tubuh. Cukup sekian dan terima kasih. Bener ya? Ada yang ditanyakan? Bulan, kaki bulan, apa-apa lah. Apa-apa lah. Bulan dikit bulan. Tanganmu sawan. Aja udah lagi. Korban gitu.
Itu bakal bikin senang presentasi goblok. Jadi video sekali. Video banget, suara baik. Bagian di ketergangan kan sini video. Baik. Apa sel penyusun jaringan ikat? Lanjut. Sinatron, sejene. Yang apa, Man? yang terdapat pada jaringan ikat yaitu fibroblas, makrofag, histiosit, sel lemak, sel adiposa, masker, sel tiang, sel plasma, sel pigmen, leukosit, sel darah putih, dan sel mesenkim. Terima kasih. Lanjut yo, nakon beliau. Apakah ada lagi? Lanjut. Silakan. Masih 2 periode. Hitung sampai 10 detik. Iki kelompoknya di orang sinatron. Apa Mel? Amel, nama apa Mel? Saudari seperti anda. Ya. Memaksa. Ya wis. Nanya doang. Apa Jal? Apa Jal? Apa itu? Apa Red? Sofian. Oh, apa Man? Jelasan ya, jelasannya dari langsung. Ayo sama baik. Apa itu? Gayanya sejam. Lan nakon maning beliau lah. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Sing bener ya lalu aja, selingkuh gitu. Saya ingin bertanya dari keempat kan pada jaringan yang tidak memiliki fungsi sekresi, pelindung, sensorik, dan absorpsi. Jelaskan itu. Jawab bro. Jelaskan itu sekresi, pelindung, sensorik, absorpsi. Dijelasin tentang Evelyn untuk apa gitu apa nih? Saya harap ada yang jawab. Saya harap Anda menjawab. Silakan bisa untuk Tumor. Dulu ribet. Gak ada keluar. Ya, jam 6. Dilihat Ajis langsung dijawab apa ditampung? Langsung dijawab apa ditampung? Jawab. Lopi nanya apa Lopi? Ditampung masih apa? Gimana caranya membuktikan telur? Jawab dulu aja. Bakal misalnya jawabannya ya jawab di depan. Kita apa? Iya jawab dikit. Ini ada dulu jawabannya dulu. Anak. Ini orang nggak ada guys guys. Baca loro mana? Itu kan gitu Ya emang iya. kan di bagian apa namanya? Ya, perkenalkan saya. Perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 2. Di bagian koin A jaringan ikat sejati kan ada 3 jaringan ikat. Sejati, longgar, sama padat. Di bagian padat kan dibagi menjadi 2. Jaringan ikat pada teratur. Ya. Jaringan ikat padat teratur sama yang tidak teratur. Coba jelaskan definisinya. Definisi jaringan ikat teratur dan tidak teratur. Dijelasin nggak kayak kita
Sudah teratur dan tidak teratur lu priwen. Perbedaan ada perbedaan. Definisi. Coba jelaskan maksudnya jaringan ikat pada teratur dan tidak teratur lu priwen. Jelaskan perbedaan. Bisa dicoba sih. Jangan jadi briliannya pula. Terus brilian pika. Iya barangnya. Tapi misal kini di kan nggak di bateri aku nyala maningnya lu awal maning. Oh, kan jeda. Enggak awal. Tapi lo kayak cat. Nih coba tak. Aku bakal ultra widi aku. Enggak ultra iya. Terus coba yuk. Brilian. Jeda dipit ya? Jeda. Jeda dipit tak? Jelaskan fungsi sekresi pelindung Sesuai baterainya ini tinggal 2-3 coy. Kita nanda cuma masih Saya Nelayan akan menjawab pertanyaan dari video. Sekresi adalah di mana mengeluarkan zat yang masih dibutuhkan di dalam tubuh. Contohnya enzim. Saya belajar menjawab pertanyaan video. Fungsi jaringan epitel dari pelindung yaitu untuk melindungi sel-sel. Predatori merupakan jaringan tumbuhan yang terdiri atas satu sel atau lebih yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran senyawa atau sekret dari dalam organ sebagai mineral lendir, getah minyak dan lemak. saya Adela Widyasari. Oh iya, saya bilang dari Sio. Absorpsi adalah suatu kondisi di mana sesuatu masuk di zat lain. Saya silakan menjawab pertanyaan dari Ines. Jaringan ikat pada teratur tersusun dari serat-serat kolagen yang berkaitan secara paralel dan sangat kuat. Di antara serat-serat tersebut terdapat sel fibroblas. Dua jaringan ikat pada tidak teratur terbentuk seperti lembaran dengan serat-serat membentuk anyaman kasar yang kuat. Jaringan ini mengandung banyak serat kolagen kasar serta sedikit serat elastis dan retikular. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ines. Fungsi jaringan ikat adalah untuk menghubungkan atau mengikat dua jaringan pada tubuh. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan yang salah dijawab kami maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.